Ngalihkannya ada terkesan terburu-buru. Kita lihat dari segi waktu aja. Itu dialihkan pada hari Sabtu. Sabtu itu kan hari libur. Saya yakin jangan-jangan ini membuat berita acara penyitaan pun belum selesai gitu. Nah, ada apa? Ya, Polri, jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak, kita di podcast Susno 2G Channel. Baik Pak, kita akan membahas tentang ex Jampitsus lagi nih Pak. Jadi perkara yang menyangkut ex Jampitsus FA oleh Polri ini dialihkan penyidikannya ke kejaksaan. Menimbulkan banyak tanda tanya dan kekhawatiran dari masyarakat luas. Dipertanyakan mengapa dialihkan, adakah pengaruh dari kekuasaan politik atau hal-hal yang lain? Dan apa dampak negatif dan juga positifnya, Pak? Iya, terkaget-kaget ya. Yang kaget itu bukan hanya orang tertentu. Saya kira semua orang ya. Termasuk saya pun kaget. Kenapa? Karena perkara ini diselidiki oleh Polri itu hampir 2 tahun yang lalu sampai dengan terjadinya penggeledahan dan penyitaan. Itu udah 2 tahun yang lalu, bukan baru kemarin sore. Dan sudah memasuki tahap penyidikan dengan diadakannya penggeledahan dan penyitaan. Dan saya yakin penyidikan ini baru aja mulai dan kok dialihkan penyidikannya. Ngalihkannya ada terkesan terburu-buru. Kita lihat dari segi waktu aja. Itu dialihkan pada hari Sabtu. Sabtu itu kan hari libur. Iya, benar. Walaupun polisi dan mungkin jaksa kerjanya tidak mengenal hari libur. Tetapi ada hari official ya, hari administrasi itu ada. Kok diserahkan hari libur gitu. Ada apa? Kan saya yakin jangan-jangan ini membuat berita acara penyitaan pun belum selesai gitu. Mengidentifikasi barang yang disita itu apakah dolar asli, rupiah asli, emasnya asli apa tidak, mungkin belum selesai. Karena apa? Setiap barang yang disita itu harus diidentifikasi keasliannya. Jangan-jangan palsu itu. Itu belum selesai, kok diserahkan seperti terburu-buru. Maka wajar gitu kita berpendapat, ada apa? Apakah ini pengaruh politik atau pengaruh suatu kekuasaan atau pengaruh tekanan tertentu? Itu wajar netizen, publik dan rakyat bersangka bercuriga. Tapi kita positive thinking, mudah-mudahan tidak ya. Itu daripada kita stres kan. Jadi mudah-mudahan tidak. Tapi kok bisa ya Pak, secepat itu Polri mengalihkan penyidikan perkara ex Jampitsus FA kepada kejaksaan? Apakah hal ini lazim dan apa dampaknya ya Pak? Tidak lazim ya. Nah itulah yang menimbulkan kekhawatiran, itu yang menimbulkan kecurigaan, itu yang menimbulkan tanda tanya, gitu kan? Kok cepat sekali, penyidikan belum selesai, tersangka pun belum diperiksa, kok dialihkan? Nah, ada apa? Nah, ini yang bisa menjawab ada apa itu ya hanya Polri, jaksa, dan yang nyuruh mengalihkan gitu. Kalau kita kan hanya meraba-raba, menduga-duga. Tapi saya yakin ini tidak biasa gitu. Tidak biasa, kalau tidak biasa berarti luar biasa gitu. Berarti ada sesuatu. Kalau ditanya sesuatunya itu apa? Ya ada deh. Lalu mungkin nggak ya Pak, kira-kira pengalihan penyidikan ini karena tekanan dari pihak tertentu? Kalaupun ada misal, kira-kira dari siapa ya Pak? Ya kalau ya mungkin bahasa halusnya bukan tekanan ya, ada yang nyuruh gitu. Satu, kemudian ada yang menyarankan ya. Tapi yang menyarankan atau yang menyuruh itu kekuatannya demikian besar gitu ya. Sehingga menyuruh itu mirip-mirip dengan memerintah gitu pengaruhnya. Mungkin dia hanya ngomong gini, coba pindahkan ke sana gitu. Tapi walaupun coba pindahkan ke sana atau sebaiknya oleh ini gitu. Kamu alihkan.
Nah, itu udah merupakan perintah, berarti orang yang ngomong gitu besar benar gitu pengaruhnya, kekuasaannya. Siapa itu? Ya saya nggak tahu, mungkin netizen yang tahu gitu. Apakah pengalihan penyidikan ini tuh sudah diperhitungkan untung ruginya? Kira-kira apa saja nih Pak untung ruginya? Ya kalau yang mengalihkan karena ini terkesan mendadak mengalihkan ya mungkin tidak diperhitungkan ya, baik yang mengalihkan maupun yang menerima. Atau mungkin yang mengalihkan belum memperhitungkan, yang menerima sudah memperhitungkan gitu. Nah, untungnya ya bahwa bola panas berpindah ya, satu benar. Untuk kepolisian ya. Untungnya untuk kejaksaan kita positive thinking aja ya. Karena yang menyidik tindak pidana asal perkara FA ini yaitu korupsi tata niaga batubara, korupsi ASABRI, dan korupsi di Krakatau. Itu adalah kejaksaan. Berarti berkas ada di kejaksaan. Dan yang nyidiknya adalah MA gitu. Nah ini ruginya gitu. Ruginya yang nyidiknya MA, perkara dikirim ke sana, dia nyidik. Nanti sebagaimana orang katakan jeruk makan jeruk gitu. Kalau negatif, tapi kalau positif ya bisa mempermudah. Segala alat bukti sudah banyak di situ. Dan kalau mau meningkatkan jumlah tersangka sudah ada di situ. Karena tersangka perkara ini tidak mungkin dua. Kan dua sekarang ya. FA dengan DR ya. Benar. Nantinya harus bertambah. Kenapa? Yang melakukan korupsi batubara itu harus bertambah. Yang melakukan korupsi ASABRI harus bertambah. Yang melakukan korupsi Krakatau Steel harus bertambah. Kemudian yang mengasihkan suap itu siapa gitu, yang nyuap FA ini atau gravitasi pada FA ini siapa? Ini bisa tambahnya 10 lagi bisa lebih gitu. Nah, kita lihat aja kejaksaan. Itu positifnya. Negatifnya kalau memang ini pikiran kotor ya. Oh udah, ini sudah di sini kita cukup batasi ini aja gitu. Satu, yang kedua kata Pak Mahfud saya sependapat juga. Ini kita ambangkan gitu, jadi hilang gitu. Tapi mudah-mudahan tidak begitu. Ya. Seandainya ya Pak, ini masih seandainya nih Pak, ada pra-peradilan tentang pengalihan penyidikan FA ini ke kejaksaan. Apakah bisa dipra-peradilankan? Ya pra-peradilan ini ke pengadilan ya tentang pengalihan ini. Kalau tentang pengalihan tidak menjadi objek pra-peradilan. Karena objek pra-peradilan itu upaya paksa ditambah dengan penetapan tersangka. Nah, jadi pengalihan sendiri bukanlah objek pra-peradilan. Terus terkait dengan upaya paksa, misalnya penyitaan, penggeledahan, terus penetapan sebagai tersangka, itu objek pra-peradilan juga. Itu bisa di pra-peradilan. Tinggal persoalannya bisa menang apa tidak gitu atau dikabulkan apa tidak. Nah, saya yakin hakim akan sangat hati-hati dalam mengadili pra-peradilan tentang status tersangka, tentang upaya paksa lain terkait dengan MA ini. Soalnya hakim kalau dia ceroboh, dia akan dikutuk oleh 280 juta rakyat Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia udah tahu bahwa perkara ini benar telah disidik dengan benar oleh Polri, oleh Kortas Tipikor maupun oleh kejaksaan. Kalau hakim pra-peradilan main-main, misalnya gugatannya dimenangkan, ya tahu sendiri. Saya tidak akan cemapi, nggak boleh ya. Itu kan himbauan kan, supaya lebih adil gitu, lebih hati-hati. Baik.